Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etang manggala mutamanti. Membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, sebelumnya selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Soki Huntu Namo Buddhaya. Para Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan malam hari ini kembali Bapak Ibu menyisihkan sebagian waktunya untuk bersama-sama berbuat kebajikan. Bertepatan pada malam hari ini, yaitu malam hari Uposatha, ya, malam Uposatha, masih musim hujan, ya, Wasanotu, ya, Uposatha ke-6 di musim Uposatha. Para Bapak Ibu semuanya, ya, tentu ini merupakan salah satu berkah bagi kita, ya, kita diberikan kesehatan untuk bisa hadir di sini bersama, ya, untuk bisa mendengarkan atau berdiskusi, ya, berdiskusi dhamma, ya, seperti yang saya kutip tadi di awal. Membahas dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, kalena dhamma sakaca etang manggala mutama. Di sini Bapak Ibu, ya, saya tidak mengajari, ya, menggurui, ya, tetapi kita berdiskusi bersama, ya. Jadi apapun yang Bante sampaikan nanti, ya, sekiranya ada yang Bapak Ibu kurang kurang mengerti ataupun kurang memahami, ya, bisa nanti dipertanyakan, ya. Di sini saya tidak mengajari, tetapi kita berdiskusi, ya, berdiskusi mengenai dhamma, ajaran Sang Buddha. Para Bapak Ibu semuanya, ya, pada kesempatan ini sesuai dengan topik pada malam hari ini, yaitu menjadi manusia yang seutuhnya, ya, menjadi manusia yang seutuhnya. Kita langsung saja, ya. Nah, di belakang kelihatan tidak? Jelas, ya? Nah, nanti kita bisa ya, baca. Ya, jadi pengertian manusia yang berasal dari bahasa Pali yaitu mano, yang berarti pikiran, ya, sedangkan usa yang berarti luhur, ya. Jadi kalau kita gabungkan manusia atau manusia ini adalah manusia yang memiliki pikiran yang luhur, atau bisa disebut juga, ya, pengertian lain bahwa manusia merupakan perpaduan antara nama dan rupa, ya, atau batin dan jasmani, yang mengandung arti tidak bisa berdiri sendiri, ya. Nah, manusia yang memiliki batin atau rohani yang terdiri dari perasaan, pencerapan, ya, pikiran dan kesadaran sebagai alat untuk melakukan kegiatan. Maka badan jasmani ini dilengkapi dengan panca indera, yaitu mata untuk melihat, ya, telinga untuk mendengar,
hidung untuk membau ataupun mencium sesuatu, ya, lidah untuk mengecap rasa dari makanan dan minuman, dan kulit untuk merasakan apa yang kita sentuh, ya. Dan badan jasmani juga dilengkapi tangan, kaki, pita suara, ya, pelepasan dan alat tertentu, ya. Nah, manusia merupakan makhluk ya misterius, dan kekuatannya yang dimiliki memiliki dua corak, antara lain yaitu sifat luhur dan sifat rendah, bersifat bajik dan bersifat jahat. Nah, ya. Kedua sifat berkembang dalam tingkat yang berbeda-beda, sehingga timbullah sifat orang yang beraneka warna, ya. Misalnya ada wanita, ada pria dan lain sebagainya. Ada yang jahat, ya, ada juga yang baik, ya, ada yang stres, ya, ada juga yang tidak stres, ya. Begitulah, ya. Nah, membedakan manusia satu dengan manusia lainnya adalah bukan dari kelahirannya sebagai orang yang kaya atau miskin, cacat tidak cacat, ya, ras ataupun kasta dan lain sebagainya, ya. Menjadi manusia seutuhnya dalam hal ini tidak hanya memiliki kaki dan anggota tubuh lainnya, ya. Disebut seutuhnya di sini yaitu manusia yang memiliki sifat dan perilaku yang baik, ya. Jadi tidak hanya memiliki ya anggota tubuh yang lengkap itu dikatakan manusia seutuhnya, ya. Jadi di sini yaitu manusia atau disebut seutuhnya di sini yaitu manusia yang memiliki sifat perilaku yang baik. Itu baru dikatakan manusia yang seutuhnya, ya. Manusia yang memiliki sifat dan perilaku yang baik adalah manusia yang selalu menjaga dirinya dan selalu memiliki kewaspadaan dalam dirinya sehingga tidak melakukan perbuatan buruk, ya. Nah, ini cerita, ya. Pada zaman milenial ini, ya, zaman yang teknologinya maju dan intelektual, ya, yang dimiliki pun sangat luar biasa, ya. Akan tetapi hal itu tidak menjadi tolak ukur, ya, seseorang untuk melakukan kebajikan. Dan seperti yang dilihat bahwa pada zaman ini ya banyak sekali terjadi suatu masalah, ya. Kebanyakan orang ya melakukan sesuatu perbuatan, ya, semuanya ya sendiri tanpa mementingkan baik buruknya perbuatan tersebut, ya, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan, apakah merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain, ya. Kebanyakan manusia seringkali melakukan perbuatan buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain, ya. Perbuatan yang dilakukan pun bermacam-macam, ya. Nah, seperti pembunuhan, pencurian, dan perbuatan asusila maupun melakukan perbuatan buruk yang lainnya, ya. Kejahatan yang terjadi disebabkan karena adanya unsur tertentu, ya, sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik. Dan itu pun dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu indrianya saja. Hal seperti inilah yang membuat ya kondisi semakin memburuk. Dalam pandangan agama Buddha, segala bentuk kejahatan ditimbulkan karena adanya niat yang dilandasi, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian,
dan moha, yaitu kebodohan batin. Ketiga hal ini yang menyebabkan terjadinya suatu konflik atau suatu masalah, ya. Jadinya kalau kita memunculkan ketiga akar kejahatan ini, ya lambat laun akan menimbulkan yang namanya terjadinya konflik, terjadinya masalah dan lain sebagainya. Nah, manusia dalam pandangan agama Buddha ya dapat dibedakan menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu manusia binatang atau manuso tiracano. Ya. Ciri khasnya manusia ini adalah dipenuhi dengan kebodohan batin, yaitu moha. Tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Ya. Pantas dan tidak pantas, tidak berbakti kepada orang tua, keras hati, keras kepala, ya. Sombong dan hanya menuruti hawa nafsunya saja atau menuruti hawa nafsu keinginannya. Ya, ini ciri-ciri manusia binatang. Makanya manusia binatang maksudnya ya kita lihatlah binatang di sekeliling kita ya. Banyak sekali ya. Nah, dia tidak bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Walaupun kita kasari, walaupun kita kita apain binatang tersebut, ya dia tidak tahu, ya dia hanya ya pasrah saja, ya. Nah ini manusia binatang atau manusia tiracano. Yang kedua adalah manusia setan atau manuso peto, ya. Ciri khasnya manusia ini adalah selalu diselimuti oleh keserakahan, ya, loba, kikir, tidak pernah puas, hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri, ya, tidak mengenal kebaikan dan senang memuaskan nafsu indrianya saja, ya. Ini ciri manusia setan, ya, hanya memikirkan kesenangan-kesenangan indrianya saja, ya, memunculkan loba, memunculkan kikir, memunculkan keserakahan, ya. Nah, ini ciri manusia yang kedua, yaitu manusia peto, ya, atau peta. Yang ketiga adalah nah ini manusia yang seutuhnya, ya, manuso, ya. Ciri khasnya adalah senang membantu orang lain yang menderita, tidak kikir, memiliki hiri dan otapa, serta hidup yang berpedoman pada dhamma. Nah ini baru manusia dikatakan seutuhnya. Dia tidak memunculkan loba, dosa, moha. Dia selalu melakukan perbuatan baik dimanapun dia berada. Dia selalu melakukan perbuatan baik. Ini manusia yang seutuhnya. Nah, ini yang ketiga, yaitu manuso. Ya. Yang keempat adalah manusia dewa atau manuso dewo. Manusia ini selalu suka membantu orang lain yang menderita, memiliki pengendalian diri, yaitu sila, meta, ya, karuna, mudita, upeka, dan panya yang sangat kuat. Ini ciri manusia dewa, ya, atau manuso atau manusia dewo. Sebagai umat Buddha, yang harus dilakukan adalah selalu sadar dan memiliki pengendalian diri agar segala sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ya, untuk menjadi manusia seutuhnya, seseorang harus melakukan ajaran Sang Buddha, harus mempraktekkan dhamma,
ajaran Sang Buddha dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sering mempraktekkan ya apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya, setiap hari mempraktekkan kebaikan, mempraktekkan kebajikan, baru kita sudah sudah dikatakan manusia yang seutuhnya, ya. Atau menjadi manusia yang memiliki pikiran ya layaknya seperti manusia. Ini manusia. Nah, antara lain yaitu ya memiliki dana, ya, atau kedermawanan. Nah, jadi kata dana berasal dari bahasa Pali, dana, ya, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya yaitu dana, amal, sedekah, pemberian, atau hadiah. Nah, sementara itu, ya, kegiatan yang berkaitan dengan pemberian dana disebut berdana. Kalau secara umum, latihan dana berarti memberi barang-barang atau materi, ya. Dana dalam agama Buddha berperan sebagai landasan yang paling dasar dan mempunyai peranan yang sangat penting. Dana lebih berfungsi sebagai landasan dan persiapan yang memberikan penekanan dan secara diam-diam, ya, menopang segenap daya upaya untuk membebaskan pikiran dari kekotoran batin. Dengan melaksanakan dana, seseorang dikatakan manusia seutuhnya, ya. Makanya Bapak Ibu, ya, dimanapun kita berada, setidaknya kita mempraktekkan yaitu kedermawanan atau berdana. Berdana itu tidak hanya berbentuk materi. Bapak Ibu bisa berdana ya berbentuk tenaga, menolong, ya, membantu siapapun yang membutuh bantuan kita bantu. Nah, kalau kita mempraktekkan hal demikian, baru kita layaknya dikatakan manusia yang seutuhnya, ya. Berdana secara tidak langsung akan membuat si pelaku kebajikan secara perlahan-lahan, ya, kemelekatan yang ada akan hilang, ya, dan pada saat melakukan secara terus-menerus, keserakahan pun akan hilang, ya. Nah, jadi kalau kita berdana itu ya walaupun sedikit demi sedikit kita melakukan berdana, lambat laun ya akan mengikis keserakahan yang ada di dalam diri kita ini, ya. Nah, keserakahan yang harus menerus ya menggerototi pikiran, ya, seseorang akan mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang berbau jahat. Nah, menjaga pikiran untuk tidak serakah, ya, adalah cara yang sangat efektif agar tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Karena keserakahan yang ada di pikiran seseorang akan membuat seseorang melakukan hal yang buruk hanya untuk memuaskan nafsunya, dan sehingga orang tersebut bukan disebut manusia seutuhnya, ya. Nah, yang kedua yaitu sila, ya, atau moralitas. Dalam agama Buddha, ya, sila merupakan dasar utama dalam pelaksanaan ajaran agama, ya, mencakup semua perilaku dan sifat-sifat baik yang termasuk dalam ajaran moral atau etika agama Buddha. Nah, aturan moralitas atau sila ini disebut manusa dhamma atau ajaran untuk manusia, ya. Karena pelaksanaan aturan moralitas
ini akan membuat seseorang bahagia dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Ya. Kehidupan yang bahagia adalah di mana seseorang bisa menjalankan sila dengan baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tetapi kenyataannya ya pada zaman sekarang banyak seseorang melakukan ya pembunuhan, misalnya pencurian, perbuatan asusila, ya berbohong. Intinya melanggar Pancasila Buddhis. Ya. Nah, Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada, ya, Yamakawaga. Di sana dikatakan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Ya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Begitu juga sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Ya, bagaikan bayang-bayang tak pernah meninggalkan bendanya. Jadi sudah jelas yang dikatakan oleh Sang Buddha ya dalam Dhammapada bahwa segala sesuatu yang muncul disebabkan oleh pikiran. Ya. Dan semua macam perbuatan sudah pasti ada penyebabnya. Ya. Nah, makanya apa yang muncul ya itu dimulai dari pikiran. Makanya di sana dikatakan pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk, ya. Nah, itu yang dikatakan di dalam Dhammapada Yamakawaga, ya. Ini apa namanya? Syair berpasangan, ya. Perbuatan buruk juga terjadi disebabkan kurangnya pengendalian diri atau sangwara. Nah, sangwara itu artinya pengendalian, ya, pengendalian. Pengendalian diri yang kurang akan membuat seseorang bertindak sesuai apa yang dikehendaki atau yang diinginkan menurut mereka benar. Nah, sering berkata kekerasan sudah menjadi biasa, ya, karena setiap hari ya seolah-olah itu merupakan hal yang tidak tabu untuk didengarkan, ya. Kerugian besar yang didapat dari tindakan kekerasan ya antara lain kehilangan harta benda, penyakit, kelaparan dan penderitaan lainnya yang dialami oleh manusia. Nah, jika seorang mempunyai pengendalian diri, maka seseorang bisa menggeram atau menghentikan dirinya dalam melakukan perbuatan buruk. Dan jika dirinya memiliki pengendalian, pasti sebelum melakukan sesuatu hendaknya berpikir terlebih dahulu. Ya. Untuk menjadi manusia seutuhnya, seseorang harus bisa mengendalikan dirinya agar setiap apa yang dilakukannya tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir dahulu. Ya. Kita harus berpikir terlebih dahulu. Kalau baik, ya boleh dilakukan. Kalau tidak baik, ya jangan dilakukan. Ya. Kita harus berpikir terlebih dahulu baru kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, yang ketiga yaitu samadhi. Ya, yaitu meditasi atau konsentrasi.
meditasi adalah cara untuk menenangkan diri. Ya. Nah, dalam melatih diri dengan cara bermeditasi, seseorang akan memiliki perhatian terhadap apa yang sedang dilakukan. Ya. Dengan praktik meditasi, seseorang akan lebih menyadari segala bentuk perilaku, badan dan ucapannya, dalam arti bisa dikontrol dan tidak secara langsung berbuat atau tidak secara asal-asalan berbicara. Nah, jadi Bapak Ibu, penting sekali juga melakukan meditasi, ya, penting. Ya, makanya tadi kita melakukan meditasi. Ya, mungkin tadi meditasinya enggak sampai 10 menit ya. Mungkin 5 menitan ya. Ya. Nah, itu pun banyak yang tidak konsen ya. Termasuk saya juga ya, jujur saja ya. Tadi saja saya tidak konsen. Ya, walaupun 5 menit ya. Karena ya itu ada yang keluar masuk dan lain sebagainya ya. Karena itu juga menyebabkan konsentrasi kita menjadi ya katakanlah tidak terkonsentrasi ya, tidak konsen dalam melakukan meditasi ya. Makanya Bapak Ibu semuanya, ketika melakukan meditasi ya hendaknya ya perhatikan ya, saat ini saya sedang bermeditasi ya. Jangan sampai ketika meditasi ada yang tidur ya. Banyak seperti itu, ada yang ngorok dan lain sebagainya ya. Nah, makanya ada salah satu wihara saya pernah membimbing meditasi di satu wihara ini. Nah, baru dikasih arahan sudah mondar-mandir dan lain sebagainya. Bahkan baru dikasih arahan itu pun ya tidak konsen ya. Nah, waktu meditasi berjalan malah tidur ya. Belum 5 menit meditasi sudah mengeluarkan suara. Ya, suara kayak orang tidur dan lain sebagainya ya. Nah, itu contoh ya. Makanya Bapak Ibu ketika melakukan meditasi ya, ingat saat ini saya sedang bermeditasi ya. Nah, makanya penting Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui bahwasanya meditasi itu tidak hanya sekedar kita duduk, diam, pejamkan mata, tidak demikian. Tetapi meditasi itu ya kita mengamati apa yang sedang kita lakukan. Misalnya tadi kita menggunakan objek anapanasati ya, kita memperhatikan keluar masuknya pernapasan ya, kita perhatikan itu ya. Jangan sampai ketika napas masuk nggak keluar ya, bahaya nanti ya. Nah, itu ya penting, meditasi itu penting ya. Nah, pelaksanaan latihan konsentrasi ini sering disebut sebagai samatha bhavana. Hal ini menjadi dasar latihan kesadaran yang lebih tinggi, yaitu selalu sadar dan memiliki perhatian terhadap apa yang dilakukan dan perhatian terhadap gerak-gerik pikiran ya. Nah, jadi kalau kita meditasi ya kita mengamati apa yang yang kita rasakan ya. Nanti ketika meditasi jangan sampai pikirannya entah kemana ya, pikirannya mikirkan rumah, pikirannya bisa memikirkan besok makan apa ya, dan lain sebagainya. Bahkan pikiran kita ini pun liar Bapak Ibu ya, liar sekali. Ibaratnya seperti seekor kera
Tahu kera tidak? Nah, seperti itu pikiran kita. Coba Bapak Ibu lihat kera, ya, loncat sana, loncat sini, ya. Begitu juga pikiran kita, loncat sana, loncat sini, bisa memikirkan hal yang belum terjadi, yang sudah terjadi bisa juga. Makanya pikiran kita ini liar sekali, ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Nah, melatih konsentrasi maupun kesadaran ini didukung dengan inti ajaran Sang Buddha tentang jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 ini adalah satu jalan yang terdiri dari 8 unsur, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, konsentrasi benar, daya upaya benar, perhatian benar, pikiran benar, dan usaha benar. Nah, pelaksanaan jalan mulia berunsur 8 ini secara tekun dan penuh semangat dapat membebaskan seseorang dari keserakahan, loba, ya, kebencian, dosa, dan kebodohan batin yaitu moha, sehingga dapat disebut dengan manusia seutuhnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 ini setiap hari, setiap saat. Nah, kalau kita bisa mempraktekkan 8-nya itu setiap hari, ya baru kita dikatakan manusia seutuhnya, ya. Manusia seutuhnya atau manusia yang memiliki perhatian dalam berucap, berbuat, dan berpikir, ya. Yang keempat adalah yaitu panya, yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah di mana seseorang tahu mana perbuatan buruk dan tahu perbuatan baik. Memiliki kebijaksanaan, seseorang akan mampu melihat kehidupan sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya, dan mampu berpikir secara logis tanpa menimbulkan pandangan salah, ya. Kebijaksanaan tidak terlepas dari pikiran dan pemahaman yang benar. Seseorang dengan pemahaman benar yang sempurna adalah orang yang bebas dari ketidaktahuan, dan dengan sifat pencerahan itu akan menyingkirkan akar kejahatan dari pikirannya, ya, dan menjadi terbebas. Nah, tujuan mulia umat Buddha atau tujuan utama umat Buddha adalah mengembangkan pikiran untuk memperoleh pemahaman benar tentang diri sendiri, kehidupan, dan semua fenomena. Pemahaman dan pikiran yang benar merupakan faktor kebijaksanaan yang akan membawa seseorang menuju sikap moral yang baik. Ada 3 faktor dalam sikap moral, yaitu ucapan benar, tindakan benar, dan penghidupan benar. Dalam Dhamma Sang Buddha bersabda, ya, ada 3 cara untuk memperoleh kebijaksanaan, yaitu, nah ini bisa dilihat tidak? Ya, yang pertama yaitu Sutta Maya Panya, ya, yaitu kebijaksanaan yang dikembangkan dengan cara mendengar dan belajar Dhamma. Ia mengingat apa yang telah dipelajari dan mengukuhkan apa yang telah dipelajari itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ketika kita mendengar Dhamma, belajar Dhamma, setidaknya apapun yang kita dapatkan
mengenai Dhamma, ajaran Sang Buddha, kita harusnya mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya memiliki pengetahuan Dhamma, tetapi dipendam saja, ya, tidak dipraktekkan, ya. Tidak ada gunanya kalau kita memiliki pemahaman Dhamma, tetapi kita tidak mempraktekannya. Kita tahu tentang dana, tetapi kita tidak tahu cara bagaimana kita memberi, ya. Nah, makanya Bapak Ibu penting sekali belajar Dhamma, penting sekali mendengarkan Dhamma. Nah, apalagi pada saat ini Bapak Ibu sudah mendengarkan Dhamma, nanti apa yang didapatkan dari sini bisa dipraktekkan, bisa diterapkan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Ya, makanya penting belajar Dhamma. Ya, penting mendengarkan Dhamma. Nah, apalagi di sini banyak sekali kegiatan. Hari Minggu itu bisa mendengarkan Dhamma. Ya. Nah, penting mendengarkan Dhamma, itu penting. Apa yang didapatkan ketika kita mendengarkan Dhamma? Yaitu pengetahuan tentang Dhamma, ajaran Sang Buddha. Makanya ketika mendengar Dhamma, jangan sampai ada yang tidur, ya. Nanti waktunya mendengarkan Dhamma, ada yang meditasi. Ketika waktunya meditasi, ada yang mondar-mandir, ya. Ketika mendengarkan Dhamma, ya, ada yang mondar-mandir dan lain sebagainya. Ya, makanya ketika mendengarkan Dhamma dengar dengan penuh saksama, dengan perhatian, supaya apa yang disampaikan oleh penceramah misalkan, ya, kalau kita mendengarkan dengan saksama, ya tentu kita akan mendapatkan pengetahuan, ya, pengetahuan Dhamma. Kalau kita memiliki pengetahuan Dhamma, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mempraktekkan Dhamma, tentu manfaatnya akan kita dapatkan. Tentu manfaatnya akan kita rasakan. Ya, makanya penting mendengarkan Dhamma. Mendengarkan Dhamma itu banyak cara, ya, banyak cara. Itu Bapak Ibu ya cari di YouTube banyak sekali, ya. Intinya Yang penting ada internet, ya. Kalau tidak ada internet ya tidak bisa membuka di YouTube, ya. Yang penting ada internet untuk mencari apa saja ceramah-ceramah Dhamma supaya memiliki pengetahuan tentang ajaran Sang Buddha. Ini Suttamaya Pannya, yaitu kebijaksanaan yang dikembangkan dengan cara mendengar Dhamma, belajar Dhamma. Ia mengingat apa yang telah dipelajari dan mengukuhkan apa yang telah dipelajarinya itu. Nah, jadi mengukuhkan di sini artian kita mempraktekkan. Ya. Yang kedua yaitu Cintamaya Pannya, yaitu kebijaksanaan yang dikembangkan dengan melakukan penyelidikan atau penelitian dan kemudian diserap dengan pengertian benar. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu Bhawana Maya Pannya, yaitu kebijaksanaan yang dikembangkan dengan cara melakukan vipassana bhawana. Nah, makanya Bapak Ibu, kebijaksanaan muncul karena kita melakukan meditasi vipassana bhawana, ya. Nah, itu yang muncul ketika ketika kita melakukan meditasi. Kalau kita tidak meditasi, ya kita tidak akan mendapatkan panya, yaitu kebijaksanaan. Nah, ini yang ketiga. Nah, seseorang yang memiliki kebijaksanaan secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari, orang tersebut akan selalu memiliki pikiran yang positif, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seseorang tersebut dapat bersikap tenang apabila menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dan
memiliki cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, udah selesai. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah yang dapat Bante paparkan pada malam hari ini. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu ya kurang memahami apa yang sudah disampaikan, ya bisa nanti ditanyakan, kita berdiskusi bersama ya. Kalau Bante tidak bisa ya menjawab, ya mungkin Bapak Ibu bisa membantu ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator ya. Ya, baik. Terima kasih Bante atas kesempatan yang diberikan. Anumodana kami sampaikan atas pemaparan yang telah diberikan. Semoga semakin menambah pengetahuan Dhamma untuk kami semuanya. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Sekarang kita sudah mengetahui ya, manusia yang seutuhnya adalah manusia yang selalu mempraktekkan ajaran Dhamma itu sendiri. Ya baik, kita segera memasuki sesi tanya jawab karena waktunya udah tinggal sedikit ya. Kita batasin 2 pertanyaan saja, beri kesempatan pihak bapaknya 1 pertanyaan, pihak ibunya 1 pertanyaan. Silakan. Dimulai dari bapaknya atau dimulai dari ibu-ibunya yang mau bertanya, silakan. Sudahkah kita menjadi manusia yang seutuhnya? Pertanyaannya. Ya, semuanya berlatih ya, kita berproses ya. Ya baik. Oh ada, ya silakan, mic-nya bisa dibantu nggak? Ada nggak? Ya. Tolong pertanyaannya jelas dan singkat ya. Silakan. Iya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya Bante, nama saya Hari. Saya mau nanya, mungkin ini pertanyaannya agak berbeda dari konteks atau Iya, boleh. mirip-mirip lah ya. Tadi saya mendengarkan pemaparannya itu manusia seutuhnya, kenapa nggak ada bagian dari kerupawanan, terus habis itu harta benda yang dimiliki atau pasangan ya. Gitu. Terima kasih Bante. Nah, jadi manusia seutuhnya di sini dikatakan seperti yang saya katakan tadi. Manusia seutuhnya bukan hanya memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki pasangan, ya, memiliki anggota tubuh lainnya dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan dengan sebagai manusia seutuhnya. Jadi, manusia yang seutuhnya adalah manusia yang bisa mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha. Ya, seperti ya salah satu contoh ya seperti bisa mempraktekkan dana, ya, bisa mempraktekkan sila, bisa mempraktekkan meditasi, bisa mempraktekkan panya dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mempraktekkan hal demikian, sering melakukan hal demikian, sering melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak tercela, itu baru dikatakan manusia seutuhnya. Dan pertanyaannya, apakah Anda sudah mempraktekannya? Nah, makanya manusia seutuhnya dikatakan seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa mempraktekkan dana, sila, samadhi dan panya. Kalau kita mempraktekkan itu, baru kita dikatakan manusia
seutuhnya. Tidak hanya manusia seutuh yang memiliki tangan, memiliki kepala, memiliki rambut, ya, memiliki apapun itu, memiliki rumah dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi manusia yang seutuhnya, lagi sekali, manusia yang seutuhnya itu manusia yang bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti namanya hari. Hari ya. Nah, makanya harus dipraktekkan setiap hari, ya. Demikian ya. Iya. Ya cukup ya, Kohari ya. Jadi tepat ya Bante ya. Namanya jadi hari tepat, jadi ya. harus setiap hari. Iya. Ya baik, terima kasih Bante. Ya silakan ibu-ibunya ada yang ingin didiskusikan. Ya, Mungkin pertanyaan. bisa ya 2 pertanyaan lagi ya, silakan. Ya. Belum terpikirkan, kita kembali lagi ke bapaknya mungkin. Ya, Silakan. pertanyaan. Ya, Ya. Kohari, udah silakan. Ya, silakan. Nama budaya Bante. Ya, nama budaya. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan manusia dibagi ada 4 ya. Iya. Ada manusia binatang, manusia petak, Ya. manusia manusia, sama manusia dewa. Apa yang menyebabkan seseorang itu lahir dengan watak yang berbeda-beda Bante? Karena Iya. kan kalau dari kecil kita udah lihat bayi itu mungkin sudah punya watak tenang, ada kan yang suka nangis, kan itu kan watak gitu Bante. Ya. Ya, makasih Bante. Ya, seorang yang terlahir dengan memiliki watak yang berbeda-beda itu disebabkan karena, ya katakanlah disebabkan karena karma, ya. Nah, kalau kita nih misalnya sebagai salah contoh nih, kita sebagai manusia ini kan ada laki sama perempuan. Nah, itu yang bisa membedakan, ya, ya, laki dan perempuan. Oh, perempuannya itu memiliki rambut yang panjang dan lain sebagainya. Oh, laki itu memiliki rambutnya pendek dan lain sebagainya. Itu yang membedakan. Kalau semuanya laki, ya gimana terus? Ya, kalau semuanya manusia ini semuanya perempuan, terus bagaimana? Ya, makanya ada ya wajah yang berbeda-beda. Karena itu disebabkan karena karma kita di masa lampau. Ya. Karma kita di masa lampau. Kadang ada orang karakternya pendiam, kadang ada karakternya ya nakal dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi itu kembali ke perbuatan di masa lampau, ya, perbuatan di masa lampau. Nah, jadi kita terlahir sebagai manusia ini ya karena didukung oleh karma kita di masa lampau. Pube kata punyata, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Ya, makanya kita lahir sebagai manusia, ada perempuan, ada laki, ada karakternya baik, ada karakternya jahat, ada karakternya adem, ada karakternya tidak adem, ya, dan lain sebagainya. Makanya itu disebabkan karena perbuatan, ya. Menurut saya sih disebabkan karena perbuatan di masa lampau. Ya. Bisa atau masih kurang? Kalau misalnya yang udah terlahir dengan karakternya yang jelek gimana Bante? Apakah dia seolah-olah akan berlanjut terus gitu loh Bante?
sampai kehidupan berikutnya juga karakter jelek. Iya. Jadi nggak bisa menjadi manusia seutuhnya dong Bante kalau gitu. Ya makanya seseorang yang memiliki karakter, ya karakter apa tadi? Yang jelek, ya bukan itu yang dikatakan manusia seutuhnya, ya bukan itu. Tetapi manusia, nah sekali lagi ya manusia seutuhnya, ya seperti yang saya katakan di awal, ya bisa mempraktekkan dhamma dan lain sebagainya. Intinya bisa mempraktekkan kebajikan lah, yang baik-baik, ya baru itu dikatakan manusia seutuhnya, ya. Nah kalau memiliki karakter yang tidak baik, yang jelek-jelek, ya mungkin apa namanya di kehidupan yang lampau, ya mungkin seseorang tersebut ya bisa melakukan ya atau bisa memunculkan apa namanya 3 akar kejahatan itu, ya loba, dosa, moha, loba, ya dan lain sebagainya. Ya, demikian. Bisa diterima atau kurang? Hah? Loba, dosa, dan moha itu apakah muncul sendiri pada manusia atau manusia memunculkannya Bante? Karena kan kita kan konsepnya anatta Bante. Iya. Artinya loba, dosa, dan moha itu kan bukan kita yang mau munculin. Itu kan bisa aja muncul sendiri karena kan itu bukan milikku, bukan diriku, dan bukan aku kan. Kalau konsep anattanya seperti itu. Jadi gimana Bante? Ya, jadi memang tubuh kita ini adalah anatta, tidak ada inti. Ya, walaupun kita belah tubuh kita ini, kita cari nama siapa? Namanya siapa? Siapa? Harry. Nah, cari nama Harry di dalamnya itu, apakah ada? Tidak ada. Konsepnya anatta, tanpa inti. Ya. Nah, begitu juga kalau kita memunculkan yang namanya apa tadi? Loba, dosa, moha itu sebenarnya bukan kita yang memunculkan Bante. Hah? Karena kan itu bukan milik kita. Bisa aja kan dia muncul sendiri Bante. Artinya kita nggak bisa kontrol gitu loh Bante. Iya, iya. Ya memang ya gimana ya? Ya memang sih pikiran kita ini bukan milik kita, tetapi bagaimana cara kita menjaga, ya? Bagaimana cara kita menjaga pikiran kita ini supaya tidak memunculkan yang namanya keserakahan, kebencian, ya, kebodohan batin, ya. Memang si pikiran kita ini ya kadang berubah-ubah, anicca, ya kadang bisa memikirkan ya yang belum terjadi dan sudah terjadi, ya. Makanya pikiran kita ini ya bisa berubah-ubah, ya bahkan bisa memunculkan keserakahan, kebencian, kebodohan batin, ya. Makanya ketika kita muncul pikiran semacam itu, ya kita sadar, oh ini tidak baik, jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan. Kalau kita meneruskan pikiran-pikiran yang tidak baik, ya kita sendiri yang akan menderita. Memang pikiran kita ini bukan milik kita, tetapi bagaimana cara kita untuk mengontrolnya, bagaimana cara kita untuk ya mengawasinya, ya pikiran kita ini. Ya kalau muncul pikiran yang jelek, ya sadar, oh ini pikiran yang jelek, jangan sampai kita teruskan. Ya kalau kita teruskan pikiran-pikiran yang jelek, otomatis kita sendiri yang akan ya katakanlah menderita, ya. Ya, karena pikiran kita ini ya bisa berubah-ubah, anicca, ya.
Demikian ya. Ya. Cukup ya Ko Heri ya. Semoga bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Ya, satu pertanyaan terakhir saja untuk ibu-ibunya. Adakah? Ya, silakan. Siapa? Di belakang ya. Mic-nya boleh dibantu oper. Malam, nama budaya Ya, nama budaya. Bante. Enggak, kita ini salah satunya kan katanya sebagai manusia sempurna harus salah satunya berdana gitu ya. Nah, tapi saya lihat orang banyak yang berdana cuma sebagai kedok. Berdana banyak utang yang kabur. Dia cuma di depan orang berdana biar kelihatan. Fotonya ternyata dia jahat, suka makan uang orang, kabur. Sudah itu keduanya juga saya lihat ya. Dalam hal orang yang berdosa nggak Bante? Andaikan ada orang yang suka sembahyang, ikut kebaktian, tapi hanya di belakangnya terakhirnya dia suka membicarakan orang. Mana yang orang yang jarang sembahyang, cuma pada hari Jumat Sabtu aja, marah dia lebih hatinya lebih mulia. Apa karena dengan sembahyang kebaktian kita bisa masuk surga, atau cuma hanya cuit Sabtu aja kita sembahyang gitu. Tapi dia kan kalau sembahyang yang biasa cuit Sabtu banyak kan yang aku lihat itu jarang membicarakan orang gitu. Sembahyang apa tadi? Kayak cuit Sabtu gitu. Malah katanya saya tanya orang, lu ngapain sembahyang ikut kebaktian tapi hanya mulutnya di kebaktian tapi di belakang suka bohong orang, suka menipu orang. Tapi ya malah orang yang sembahyang biasa untuk hari-hari tertentu aja malah lebih baik, dia sering berdharma, sering baik gitu. Nah, itu apa yang karena dosanya bisa diampunin gara-gara sembahyang gitu. Kata orang kalau kebaktian banyak kan dosa bisa diampunin biarpun dia berdosa banyak. Iya. Makanya perbandingan ini kita kadang-kadang saya juga bingung. Berkebaktian tapi banyak orang yang seperti saya lihat di mana-mana kayak orang ke gereja-gereja itu banyak yang pura-pura gitu Pak. Iya. Gitu. Berdamar tapi tahu kabur. Utang nggak mau bayar gitu. Marah yang jarang ke sembahyang atau apa, jiwanya lebih baik gitu. Ya, pada intinya ya jangan melihat keluar. Jangan melihat keluar diri, tetapi bagaimana cara kita melihat ke dalam diri kita ini. Apakah kita ini sudah menjadi manusia seutuhnya apa belum? Kalau belum ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya perbuatan baik. Ya. Jadi pada intinya jangan sampai kita melihat orang lain. Ya. Nah, jadi ya ada analogi ya. Jangan sampai kita melihat keluar jendela tetapi kita tidak memperhatikan di dalam jendela. Maksudnya apa? Jangan kita memperhatikan kesalahan orang lain, tetapi perhatikanlah diri kita ini. Apakah kita ini benar? Apa tidak benar? Nah, kalau kita tidak benar, ya dibenarkan diri kita ini. Ya. Makanya jangan melihat di luar. Tetapi lihatlah diri kita ini, apakah saya sudah mempraktekkan kebajikan apa belum? Apakah sudah mempraktekkan dana apa belum? Ya, kalau kita belum mempraktekkan, ya praktekkan dengan senang hati. Ya. Oh, itu yang berdana tadi di depan bagus, kok di belakang jahat. Nah, jadi bukan demikian. Ya, tetapi kita lihat diri kita sendiri. Ya, kalau pengampunan dosa ya itu tidak bisa diampuni. Ya, tergantung dari perbuatannya. Ya, tergantung dari perbuatannya. Jadi apapun yang dilakukan itu kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, bukan ketika orang lain berbuat jahat kita yang nanggung kejahatannya. Ya, tidak mungkin. Ya. Ya. Jadi sepertinya ini saya mengambil contoh. Kalau ibu siapa namanya?
Hah? Pakai mic-nya. Cici. Saya Ibu Lina. Ibu Ina. Ibu Lina. Ibu Ina. Lina. Lina. Nah, kalau ini saya memberikan contoh. Kalau Ibu Lina, ya, menanam. Mau biji apa kira-kira? Mau biji mangga. Nah, kalau Ibu Lina menanam biji mangga di tempat yang bagus, di tempat yang subur, tentu akan membuahkan hasil, ya. Ditanam di tempat yang bagus, dikasih pupuk, disiramin, ya. Nanti lama-kelamaan akan tumbuh, lama-lama akan berbuah. Nah, kalau Ibu Lina menanam biji mangga di tempat yang tanah yang keras, tanah yang tidak bagus, ya walaupun dikasih siram, dikasih pupuk, dikasih sayang, dikasih harapan, ya tidak akan tumbuh. Ya. Begitu juga jadi apapun yang kita lakukan, baik atau buruk itu ya kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, jadi tidak bisa menghapus perbuatannya. Kita tidak bisa menghapus perbuatannya. Ya. Jadi ya kembali kepada diri seseorang. Baik atau buruk ya kembali kepada diri.